Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para pengungsi di Blok 8 Perumnas Antang, Kota Makassar menyalurkan bantuan kepada korban banjir yang menetap di lantai 2 rumahnya. Sebuah minibus rusak di amuk massa di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Berawal dari berkenalan di media sosial, 2 remaja di Makassar yang memperkosa gadis umur 13 tahun ditangkap polisi. Ya, polisi memusnahkan ladang ganja seluas 1 hektar di Kabupaten Bone. 2 pemilik lahan ganja ikut ditangkap. Temuan ladang ganja seluas 1 hektar di Kabupaten Bone langsung dimusnahkan polisi. Tanaman ganja dalam hutan terpencil itu memiliki ketinggian hingga 1 meter. 2 pemilik ladang ganja ikut ditangkap. Lokasi juga telah dipasang garis polisi dengan penjagaan ketat. Kedua pelaku memanfaatkan kepolosan seorang petani untuk membantu menanam bibit ganja yang dibeli dari toko online. PA ini diberi bibit ya dalam bentuk biji daripada ganja, kemudian diperintahkan untuk ditanam di pegunungan Bolangi ya. Ya, jadi mereka hanya menerima ini ditanam di lahan garapan di pegunungan Bolangi gitu ya. Dan sementara ya lahan yang ditanam itu seluas kurang lebih 1 hektar. Informasi lain berawal dari berkenalan di media sosial, 2 remaja di Makassar yang memperkosa gadis umur 13 tahun ditangkap polisi. Satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap 2 dari 3 tersangka yang melakukan ruda paksa seorang gadis berumur 13 tahun. Keluarga sempat berupaya menghalangi polisi, tapi berhasil diredam setelah menunjukkan bukti kejahatan anaknya. Kedua tersangka ditangkap di rumahnya Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Seorang pelaku lain yang merupakan kakak salah satu tersangka masih dikejar polisi. Pemerkosaan bermula saat satu tersangka berkenalan dengan korban via media sosial. Setelah percakapan rutin selama 2 pekan, tersangka mengajak korban bertemu, kemudian diajak main ke rumah tersangka hingga diperkosa ketiga pelaku. Pelaku berkenalan melalui media sosial, kemudian pelaku mengajak untuk ketemuan dengan bujuk rayunya, kemudian setelah ketemu dibawalah ke salah satu rumah pelaku. Kemudian di rumah pelaku tersebut dilakukan aksinya. Kemudian setelah dilakukan salah satu pelaku melakukan aksinya di rumah, kemudian dua pelaku mengajak ke hotel. Kemudian di hotel lah 2 orang pelaku juga melakukan aksinya terhadap anak yang dibawa ini. Kedua tersangka dibawa ke Polrestabes Makassar untuk selanjutnya ditangani unit perlindungan perempuan dan anak. Polisi juga masih memburu satu tersangka yang kabur saat penangkapan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang wanita kepergok mencuri di minimarket Jalan Lahalede, Kota Parepare. Puluhan kosmetik dan sabun kecantikan yang dicuri disimpan di balik kerudung pelaku. Polisi menangkap wanita yang kepergok mencuri di minimarket Jalan Lahalede, Kota Parepare. Puluhan kosmetik dan sabun kecantikan di balik kerudung ibu rumah tangga tersebut disita polisi. Modus pencurian dilakukan oleh seorang ibu. Seorang ibu ya tadi sudah kita melihat ada beberapa yang diambil, termasuk produk-produk dari alat kecantikan, sabun dan lain sebagainya. Pak, dari hasil keterangan ibu itu kenapa dia melakukan? Apakah ada keluarga yang sakit atau apa? Baik, tadi setelah kami wawancara sedikit bahwa menurut pengakuan dari ibu, keluarganya sekarang sementara sakit, dia mengalami penyakit radang paru-paru seperti itu. Ya. Tapi itu pun tidak dibenarkan, saya sampaikan tadi, dan dibenarkan melakukan hal seperti itu. Ya, itu kan sudah melanggar aturan, sudah melanggar hukum seperti itu. Pelaku masuk minimarket dengan modus menjadi konsumen. Saat luput dari perhatian karyawan minimarket, pelaku memasukkan barang curian dalam balik kerudungnya.
Karyawan minimarket tidak curiga karena mengira pelaku berjalan menuju kasir untuk membayar. Namun ternyata langsung keluar sehingga dipanggil kembali masuk minimarket kemudian digeledah. Waktu didapat di mana posisi sudah mau pulang. Iya. Terus bagaimana caranya? Iya, saya panggil ke dalam baik-baik, Pak. Pelaku dibawa ke Polres Parepare untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Penertiban bangunan liar di Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Goa berujung ricuh. Satpol PP Goa yang ingin menertibkan bangunan ruko berlantai 3 dihadang sejumlah preman. Aksi saling pukul dan saling dorong tidak terhindarkan. Kericuhan pecah saat petugas Satpol PP Goa ingin menertibkan bangunan ruko berlantai 3 yang atapnya menghalangi jalan serta fasilitas umum di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu. Sejumlah preman tiba-tiba datang dan memukul salah satu petugas hingga terjadi saling pukul. Tidak terima rekannya dipukul, belasan petugas Satpol PP lainnya langsung mengejar para pelaku hingga saling dorong ke jalan raya. Pemilik bangunan liar sebelumnya telah diberikan 3 kali surat teguran, tapi tidak pernah digubris. Selain tidak berizin, atap bangunan liar juga mengganggu keindahan rumah adat Kerajaan Goa. Pada desa sibuk melarikan aja tadi yang atas kiri tadi. Oh kena, ya. Saya kurang lihat wajah dari siapa aja. Ya. Orang-orangnya. Berapa orang tahu? 10. Nggak tahu berapa orangnya. Berapa? 10. Ya. Punya izin mendirikan bangunan. Sehingga kita hanya melukai karena ketika kami bongkar terganggu dengan struktur bangunan yang di dalam. Sehingga kami tunda untuk pembongkaran secara total. Kami akan lakukan manual, tapi karena hujan. Tiba-tiba, tadi aku mau balik ke markas, ke kantor, tiba-tiba ada sekelompok orang, 10 orang menyerang Satpol. Terjadilah miskomunikasi berkelahi. Kericuhan mereda setelah polisi melerai petugas Satpol PP dengan puluhan preman yang diduga massa dari pemilik gedung. 2 petugas Satpol PP yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi juga masih menyelidiki pelaku pemukulan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Makassar. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.